Hari ini ngobrol sama teman lama nih, Gading Marten, apa kabar? Baik dong, Dit. Gila. Aduh, udah lama Lama banget gak ketemu ya? Tahu gak terakhir kali ketemu? Lu masih inget ya? Lu ngetawain gue. Pas? Pasti lo lupa. Kita bertemu di sebuah tempat gaul di Kemang. Gue lagi sama istri gue lagi makan. Terus lo keluar di tengah-tengah musik yang hingar-bingar di sebelah situ keluar. Lo ngeliat gue terus, ngapain lo di sini malam minggu? Karena itu tempat di Vin Plus. Ingat gak lo? Ya makanya tumben banget kan lo. Ingat gak lo? Lo ngapain ke tempat begituan? Iya makanya. Kalau gue kan wajar. Gue bukan di tempat musiknya lagi. Iya Vin Plus makanya. itu kan ada live music. Iya. Terus ke belakang-belakangnya ada kan? Iya belakang itu. Iya. Gue malah di depan kan. Iya, sama istri gue. Iya bener. Nyari Lama makan banget aja. itu. Nyari makan aja. Terus lo. Cuma kan lo emang tinggal di Kemang kan? Iya. Cuma lo kayak lo ngapain lo di sini? Iya sih Gading, gue jarang juga ke tempat. Sebenarnya gue lebih nembak sebelum gue ditanya Dit. Jadi orang tuh kalau panik kan kadang-kadang nembak dulu kan. Oh gitu. Ya gue lupa sih lo bareng siapa sih. Nah terus. Tapi lama-lama ya. Lama banget. Lama. Tapi gara-gara lo keluar dari sana, gue baru tahu di situ ada live music kan. Ada live music. Nah gue jadi nanya si mbak-mbaknya, ada musik memang ada. Ada. Karaoke juga ada Dit. Karaoke juga ada. Ah baru tahu gue. Bener. Dia yang di atas. Nah terus gue jadi nonton live music sama istri gue gara-gara lu. Oh iya. Di situ. Seru. Cuma pada ngerokok ya. Iya. Emang tempat itu emang ngerokok Emang kan? kan tempat nge-wine dan tempat tempat-tempat Yang nongkrong di dalamnya lah. kan. Iya. Wah gokil, udah lama banget. Lama banget. Belum lagi kita dulu. Gue emang kan tiap malam nyarinya live music waktu itu. Oh, terus Sekarang sih ya masih. Nggak, kalau dulu tuh 4 hari dalam seminggu dulu. live music. Iya, gue emang suka gue karena mereka juga teman-teman kan. Yang paling seru di Kemang di mana? Kemang malah Yang Vin tuh kan Vin Plus tuh. Iya, enggak, Kemang malah sekarang kan berubah, udah berubah dari zaman gue nongkrong di Kemang sama sekarang udah berubah kan, sekarang pindah ke Senopati semua. Iya jauh lagi. Iya, sekarang udah pada Macet pindah ke lagi. Senopati. Dulu angkatan gua di Kemang. Oh. Dulu sampai gue punya tempat di Kemang dulu. Oh lu emang Punya bikin bar juga punya. hanya demi buat denger live music Iya, apa segala. iya, itu udah mulai dari zaman-zaman itu. Gokil. Nah sekarang lu lagi bikin series. Udah selesai. Udah video original series. Video original series Menduda. Ini namanya Menduda. Yes. Pasti soal pernikahan dong. Pastinya Soalnya dong. judulnya Menduda. Kan kayak cocok banget karakternya tuh. Gimana ini? Ini kenapa lo tiba-tiba bikin Menduda gini? Apa lo mau orang supaya tahu lo Menduda? Ini gue enggak, tapi gue lagi ingat-ingat nih. Jangan-jangan bridgingnya udah mulai dari hangout ya? Kenapa tuh? Soal Menduda? Enggak, abis itu 2018 berarti abis gitu terus nggak lama cerai, Menduda abis itu. Gara-gara film gue. Kayak kejauhan deh. Gak kejauhan. Itu lo abis hangout kan? Itu kan kita bonding lumayan deket tuh. Gara-gara Lumayan gak ada lama. HP pak, gak ada sinyal pak. Tapi seru ya? Seru banget. Seru ya. Seru Nah banget gue ngobrol. ya akhirnya di tahun ini konsentrasi ke bikin series gitu. Oke, jadi apa ini Menduda ini nih video original series ini? Menduda ya udah pasti tentang Duda gitu. Oke, Jadi sebenarnya Duda baru lah. Oke. Jadi Duda baru setahun. Tunggu, jadi Duda ada Duda baru, Duda lama. ada. Batasnya di mana? Ada. Duda Jadi kalau lama di, ini? di grup Duda gua, Tunggu. Bentar. Lo punya grup Duda? iya kan ada Duda -1. Di Duda. Oh yang itu ya, yang ada Boril, Raffi, Pak Andre Desta, juga kan? Andre mau masuk belum dikabulin, masih banding. Enggak kan -1-nya bukannya Pak -1-nya Raffi kan. Oh, Raffi. Raffi kan nggak Duda. Oh. Cuman emang kita main Duda -1. -1-nya itu Raffi. Nah, Duda senior kan Boril. Duda senior. Batasnya berapa setahun? Kan 2 udah lama, tahun. dia 2018 kalau nggak salah. Tapi definisi Duda senior itu ketika Sudah 3 jauh tahun lah, ya, pokoknya udah lebih dari dituakan 5 tahun lah dituakan. Abang-abangan Duda. Abang-abangan Duda Boril nih. Boril. Oke, terus Duda baru Desta. Duda baru Desta. Iya dong, kan gue di tengah-tengah. Aduh astaga bener-bener ya. Sampai ada grupnya. Grup Duda ini Ya. yang dibicarakan apa? Apa? Anak. Oh, Somehow kita yang ngomongin anak loh. masa sih? Iya. Di grup Duda? Iya. Oh, Ngomongin anak kan udah mulai khawatir nih anak kita gimana ya nanti kalau udah gede. Kalau ada yang naksir gimana.
Oke. Nggak mungkin kan kita ngomongin cewek kan? Ya enggak lah, nggak mungkin lah. Duda-duda ngomongin cewek kan suatu hal yang nggak mungkin dong. Nggak mungkin, kan nggak mungkin targetnya sama kan? Nyamain target anjir. Iya. Oke, nah terus ini yang bikin seriesnya Salman Aristo. Iya. Mas Wahana. Aris, Wahana Kreator. Guru gua Mas Aris itu. Masa? Iya, guru nulis gua. Oh ya emang kalau misalnya itu emang keren sih dia penulisannya. Jadi dari lama banget. Oke. Dia adalah orang yang gue inget salah satu ucapannya dia sampai sekarang masih gue inget. Yang pertama nih, apa? Jadi penulis nggak boleh cengeng. Nggak boleh cengeng. Karena gue bilang kan waktu itu, Mas Aris, aku susah banget nggak ada Nggak waktu boleh cengeng nulis. dalam arti kata apa nih maksudnya? Selalu kayak aku nggak punya waktu, aku harus dengerin musik, aku harus Radit jadi penulis nggak boleh cengeng. Oke. Lo kalau nulis aja dia bilang. Nah yang kedua nih perkataan dia yang gue inget juga nih, dia pernah ngomong bahwa menikah itu bukan dengan jodoh kita, tapi menikah itu untuk membuktikan dia jodoh kita. Oke, oh iya. Ngerti gak maksud gue? Iya, ngerti. Dia bukan jodoh, tapi membuktikan kalau dia jodoh kita. Iya, menikah itu untuk membuktikan kalau dia jodoh kita. Bukan artinya nikah dengan jodoh, tapi benar. dia jodoh Benar, karena yang lo anggap jodoh ternyata enggak lo. Betul. Gitu. Ternyata jodohnya sampai di situ aja. Betul. Kok begitu ngomongin di depan lo jadi nggak enak ya gue ya? Lu jadi kasihan ya? Padahal itu manis lo di kuping gue waktu itu. Iya. Iya. Ya tapi Jadi lucunya enak, memang Salman ketemu sama gue, dia udah dengan idenya. Oke. Ibaratnya dia udah punya ide, udah punya premis deck gitu. lah ibaratnya. Dia udah punya premis, punya deck lah gitu. Tunggu, yang approach lo itu dari videonya atau Salman. Mas Aris? Mas Aris. Mas Aris nge-approach lo. Pertama langsung. Apa nelpon atau? Iya enggak, dia bilang enggak, ngajak ketemu. Ngajak ketemu. Karena dulu pernah nawarin kerjaan tapi memang belum jodoh. Nah pas ini dia ketemuan yuk. Oke, ngobrol. Dia langsung, gue punya premis nih, ide, cerita. Tapi dia mastiin dulu nggak kayak? Lo masih duda kan? Enggak. Dia udah tahu. Oh masih. Oh ya. Begitu. Enggak. Oh enggak jadi deh. Iya kan? Soalnya ini menduda. Iya, sorry Dik, ini harus relate gitu ya. Iya. Terus ketemu tuh sama Mas Aris. Akhirnya ketemu, ngobrol. Ya pasti kan mungkin dia, siapa tahu dia keberatan kalau gue memerankan Duda, kan juga dia kan pasti butuh brainstorming juga kan. Gimana maksudnya? Siapa tahu lo keberatan maksudnya? Iya kan ada aja kan orang Duda terus ditawarin peran Duda belum tentu mau juga kan, siapa tahu. Jadi terus dia begitu ngobrol-ngobrol, menurut gue memang menarik. Karena biasanya kan kalau cerita-cerita original series atau mungkin series-series yang lain kan biasanya cerita cewek. Nah ini tuh point of view-nya laki gitu. Gimana sih dari seorang laki, kan laki-laki jarang diceritain. Orang kan taunya laki pokoknya kuat. Laki kalau diputusin ya cuek aja kayak gitu-gitu kan. Tapi kan orang nggak tahu sebenarnya point of view laki itu gimana, apalagi jadi duda gitu. Nah akhirnya gue brainstorming sama dia, gue cerita. Lu cerita soal gue. Oh pengalaman lo menjadi duda ini. Iya. Jadi pengalaman gue dengan idenya dia dijahit, jadilah sosok Dimas dan ceritanya ini. Berarti karakter utama ini yang main di series Menduda ini, itu sebagian ada cerita asli lo? Iya. Yang bener. Yang mana? secara garis besar aja deh. Kan yang nyampur tuh lah. Iya, enggak maksudnya. Ya ini kan baru cerai. Kalau Dudanya baru cerai setahun lah ibaratnya. Tapi kan gue juga gak lama-lama banget. Gue 2019 lah. Punya anak satu. Oh masih sama tuh kan? Punya anak satu cewek. Tunggu, itu dari awal memang begitu atau pas ketemu lo? Kayaknya anaknya cewek aja. Kayaknya dari cerita deh, dari cerita gue. Karena gue gitu. Udah gitu harus bagaimana caranya lo udah cerai juga harus berkomunikasi baik dengan mantan istri lo. Dan menjelaskan itu ke anak. Iya. Nah itu dimasukin ke dalam series. Dimasukin. Tapi gue penasaran ininya. Ini pasti ada di seriesnya juga ya. Cuman artinya kegelisahan apa yang lo ceritakan Mas Aris soal itu, soal setelah pisah supaya hubungan masih baik. Iya benar. Menjelaskan ke anak itu apa kegelisahannya? Apa? Karena memang harus menghilangkan ego kita. Ya kan kita udah gagal nih sebagai couple. Tapi kan bukan gagal sebagai orang tua ya. Oh itu poin yang bagus banget. Iya kan. Gue tetap sebagai bapak. Mantan istri juga tetap sebagai ibu gitu. Di situ Desi juga harus sebagai ibu. Perannya dia sebagai ibu harus gimana, gue perannya sebagai bapak gimana gitu. Walaupun mungkin ada waktu-waktu yang memang jadi berkurang. Kalau ya keluarga kan satu rumah kapanpun juga. Walaupun ini bagi-bagian tapi kan
porsi sebagai ayahnya tetap ada gitu. Oke, berarti artinya di series ini, video original series ini, lo sebagai Dimas ya? Yes. Tadi ya, Dimas udah punya anak. Pisah sama istri. Nah, ini baik, hubungan dia pun di series ini baik. Nah, karena ini dia baru setahun, masih beradaptasi. Jadi masih ada, gitu. masih ada begitu. Ini gua move on apa enggak ya? Totonya dia punya pacar baru. Aduh, gue gimana yang responnya ya? Kan kayak gitu. Iya lagi. Nah terus lu pernah nanya gue lo, Dit? Yang bener. Lu coba cek deh. YouTube lo. Itu yang lu wawancara gue belum di sini nih. Ini duit udah banyak lu sekarang ya. Anjir enggak. Dulu mantepnya masih ke sono noh. Gue ingat banget. Di rumah. Di rumah itu ya? Iya, lo ngemper di rumah gue waktu itu. Iya. Di situ lo pernah nanya gue kalau tentang Gempi. Lu pernah nanya kalau misalnya Gisel punya pasangan baru gimana? Lu pernah nanya gua? Oh iya, yang pertanyaan sulit ya. 5 pertanyaan sulit kalau nggak salah. 5 pertanyaan sulit itu deh kayaknya pertanyaan lu. Waktu itu jawaban lu apa? Gua oh enggak. Lu nanyanya gimana kalau Gempi manggil misalnya pacarnya Gisel atau mungkin nanti Gisel kawin lagi manggil jadi papa baru gimana? Itu gue nggak bisa jawab, gue bilang. Iya loh, itu loh. Itu sekarang terjadi tapi apa belum? Sekarang lu lagi nanya Gading apa Dimas? Nanya Gading. Belum. Sekarang lu bisa jawab kalau itu terjadi. Maksudnya lu bisa bayangin. Iya. Karena kan udah cukup lama nih. Udah cukup lama, tapi udah bisa dibayangin. Oke. Nah, Dimas punya dilema itu. Karena ini kan masa-masa baru beradaptasi dia. Jadi duda baru. Kebiasaan dia yang misalnya ulang tahun jam 12 malam nih, kebiasaan bangunin anak. Sementara ini kan udah bukan rumahnya Dimas lagi nih. Jadi dia mesti, tapi kebiasaan gue jadi lupa gitu. Jadi main nyelonong ternyata kayak gitu kan. Ada kebiasaan. Wah, ini emang ininya Mas Aris banget nih. Iya, Aris banget. Jadi kayak caranya Mas Aris banget. Ini kan waktu gue di awal kan juga gitu. Gempi sama Gisel. Pikiran gue, gue mau ketemu Gempi, main aja langsung ke rumah. Kan gue udah lupa, itu kan udah bukan rumah gue loh maksudnya. Itu kan dari rumah Gisel. Pas gue udah nyampe depan gerbang, shit, ada pacarnya, muter balik tuh, lupa harusnya nelpon dulu. Walaupun baik-baik aja, tapi kan awkward kan? Iya, tapi iya sih. Mereka aja kan awkward juga. Iya sih. Iya, gue bisa bayangin lagi. Dulu mah slow aja, Cet. Oh, ada dia lagi. Set. Begitu udah mau belok kiri, oh iya ya, telepon dulu kali ya. Oh ya, tapi lagi ada nih. Oke. Muter balik. Wah, gila. Ya kan itu harus beradaptasi. Kalau dulu kan ibaratnya cuek kan. Iya. Terus kita lupa kalau orang udah punya pasangan, terus kita lupa. Oh iya, kita harus jaga perasaan juga lah. Tapi memang nggak banyak diangkat di series atau film lain ya soal ini ya. Dilema ini. Dilema ini karena terus cowok disangkanya duda itu mungkin orang kan sekarang mungkin ngeliat Gading, si Gading happy banget ya. Party mulu. Disangkanya kan kayak begitu. Keluar negeri mulu. Jalan-jalan mulu. Dia nggak tahu pas di rumahnya jedot-jedotin pala kan dia nggak tahu ibaratnya kan. I see. Sedih-sedihnya kan pasti kan kita nggak tunjukin gitu. Nah ini dibahas di sini. Oke, di karakter Dimas. Dimas ini benar-benar gue ceritain dulu. Gue cerita juga kayak gitu sama Salman. Sama Mas Aris. Berarti persis cerita. Pas lagi cerita kayak gini ke Mas Aris, dia nyatet tuh. Karena dia nggak nyangka. Lumayan. Dia nggak nyangka ketika gue dengerin live music zaman itu denger live music, mungkin ya minum lah, gaul sama teman-teman. Tapi begitu di rumah, belum masuk rumah nangis di garasi. Wah. Kan orang nggak tahu kan. Iya. Nah Mas Salman langsung anjing yang bener kayak gitu. Iyalah, cowok kan pasti ada sedihnya juga, ada daunnya juga. Iya. Daunnya itu rasa yang timbul itu apakah soal kesepiannya, apa soal pisah sama anaknya, iya, pasti atau lebih kemana? Semuanya sih, semuanya nyampur aja ya. Semua nyampur dan mungkin kesenangan 1 jam 2 jam bersama teman-teman itu ya sebatas itu aja, sebatas untuk kayaknya untuk mengcover. Daripada gue di rumah sih lebih nyiksa, ibaratnya kan kayak gitu. Tapi ini merubah banyak stigma orang soal enak nih bebas gitu kan. Karena itu omongan kan, itu yang nyebelin juga ya lama-lama. Pasti bebas lah. Iya bebas, tapi kan ada hal-hal yang Duda juga tidak dapetin di teman-teman yang sudah punya pasangan kan. Ada gitu. Yang Duda nggak bisa lakuin juga. Ada juga. Menjanda nggak bisa kan Duda. Terus gue ngelihat ini teaser apa trailer tuh yang lo deketin cewek ya kalau nggak salah ya. Iya. Dia menduda ini. Udah mulai kan, akhirnya kayaknya gue move on deh gitu kan. Pasti kan udah
akhirnya nyoba. Nah, yang di series ini banyak diceritain soal mendekati perempuan berarti. Ada juga. Memulai untuk ya udah deh, gue coba deh gitu. Oke, spill dikit challenge-nya apa? Seorang duda deketin cewek. Oh ya, ini sama-sama apa yang gue alamin lah. Oke. Sebenarnya 80% gue deh. kayaknya nih karakternya namanya salah nih. Begitu lo jadi seorang duda, tapi duda punya anak kan nggak semudah duda nggak punya anak. Oh, beda duda nih. Iya dong. Beda klasifikasi duda ya. Ini klasifikasi duda beda-beda nih. Lo duda punya anak, lo deketin orang. Apalagi misalnya mungkin umurnya cukup jauh ya. Oke, katakan misalnya gue suka sama satu cewek A gitu. Misalnya katakan nih sekarang gue umur 42. Lo 42, oke. Ya kan 42. Misalnya katakan gue naksir yang umur di bawah 30 aja. Oke. Bisa 27, bisa tapi single ya. Begitu gue misalnya naksir, sama-sama naksir, tapi begitu misalnya ngomongin serius, kan belum tentu orang tua yang ininya, lu ngapain nyari duda sih, udah punya anak lagi, belum tentu mau juga kan maksudnya. Oh, berarti kendala tidak segampang itu. Kendala di keluarga. Bisa berarti. jadi keluarga, bisa jadi dianya juga. Misalnya kayak mau pergi, totonya di suatu tempat, gua misalnya masih sama mantan istri, kan harus berbesar hati juga. Si ceweknya. Itu dibahas juga di sini. Dibahas juga. Oke. Misalnya sekarang nih gue. Iya, misalnya lu ya, misalnya lu. Soalnya gue kan malas ke infotainment ya, gue mending di sini aja. Kalau di infotainment kabur. Kalau podcast kita datengin. Tapi ujungnya dipotong juga. Iya. Sama makanya, orang. mending di sini aja. Iya, terus. Misalnya gue punya pacar sekarang, kan harus berbesar hati begitu gue jalan liburan masih sama Gisel, ada sama Gempi tapi ada Giselnya loh. Gue ngeliat fotonya tuh. Posting, ya kan kayak Jepang gitu. Ya, apa ya? Kemarin Belanda. Belanda ya, ke Belanda. Iya, kan harus berbesar hati gitu. Si pasangannya Pasangan yang baru, pasangan gua kah atau pasangan Gisel kah? Tapi cara membuat mereka maklum tuh gimana? Argumennya apa? Bahwa ya kita mau Gempi juga merasa feel as a family gitu kan ya? Iya. Karena memang kita kan tujuannya kan Gempi gitu. Oke, nah itu di capture juga di sini. Di situ juga ada. Ada berapa perempuan kira-kira yang dideketin? Di situ 1, 2, banyak juga 3 ya. Ada 3. Sepanjang berapa episode? 8 episode. Oke. Ini buat meranin karakternya gimana? Lu gila ini sih. Tinggal masuk aja apa gimana? Nge-acting. orang banyak cerita lu gitu ya. Gini. Malah enggak gini kali man. Ada momen itu tapi enggak? Kayak ini kayaknya enggak gini deh. Justru kan gue memerankan ini udah melewati masa-masa itulah ibaratnya. Iya. Justru gara-gara ada beberapa scene yang gue flashback lagi gitu. Jadi feels too close gitu. Iya, jadi malah nge-rewind lagi. Gitu. Jadi gini lagi nih gitu. Tapi ya begitu syuting ya memang dibawa ketawa karena ini kan juga drama tapi ada disisipin dengan komedinya juga. Jadi ya tetap, tapi gue jadi recall lagi gitu. Gue pernah kayak gini loh gitu. Iya. Oke, berarti 8 episode ini bercerita soal perjalanannya si Dimas. Hidup setelah bercerai. Karena baru setahun. Benar. Terus di sini belum move on katanya dia. Belum terima berarti si Dimas ini. Sebenarnya ya masih berat juga. Karena ya sebenarnya juga dicerainnya juga karena habitnya Dimas sih sebenarnya sih. Sebenarnya karena prinsip lah. Gitu. Menurut gue kadang-kadang kalau misalnya selingkuh itu ya udah gitu, orang tuh lebih kayak iya yang gue selingkuh deh itu. Jadi pantas buat pisah. Pantas, tapi begitu kalau masalah prinsip udah si cewek punya prinsip gini, yang si cowoknya udah ngelewati batas sampai ceweknya udah berulang-ulang kali dimaafin tapi begitu akhirnya kelewatan, udah deh. Nah begitu ininya udah mau minta maaf, sorry udah telat bro. Udah nggak mau karena lo nggak bisa berubah. Iya kan, kemarin kemana aja kan, itu lebih sakit sebenarnya. Padahal si Dimas punya kapasitas buat berubah. Iya dong, pasti kan tiap orang kan udah dibilangin dan tahu kesalahannya apa gitu kan. Begitu diulang lagi kan berarti emang dablek.
Berarti kesalahan prinsip apa sampai dia bisa dicari itu nanti nonton di seriesnya aja ya? Nonton di seriesnya dong. Itu habit buruk yang habit apa itu ya? Habit buruk dan ini mungkin relate sama banyak orang di Indonesia. Wah seru juga ya. Tapi gue paham maksud lo. Gue paham bahwa orang dijauhin, maksudnya kayak diputusin lah, diceraiin itu karena satu sifat yang seharusnya lu bisa berubah. Harusnya bisa. Maksudnya bukannya lebih sakit daripada diselingkuhin ya, tapi lebih nyesek menurut gua, karena nyesek untuk yang diceraiin. Iya, yang ditinggalin, padahal sebenarnya bisa loh. Tapi begitu dia udah bilang enggak, gue berubah deh, nggak bisa. Gue udah kalau orang udah tuh udah gitu. Berarti itu karakter istrinya juga saklek juga. Saklek banget. Saklek. Kalau Dimas di sini lebih yang easy going, santai. Oke, suka live music. Mirip siapa ya? Terus, nah Dimas dia dulunya presenter Inbox. Terus ini beradu akting dengan karakter Ella Anantia Kirana. Itu anak 11 tahun. Udah gitu. Kalau Gempi kan 9, dia 11 dinaikin. Oh jago banget dia aktingnya. Dan lo bisa acting sama dia tuh jadi inget anak sendiri gak tapi? Pasti. Oh ya? Pasti. Cewek sama lagi. Terus biasa kan kalau misalnya orang tua kan pasti good cop bad cop ya. Udah pasti bad cop tuh pasti ibunya. Kebanyakan ya. Karena ibunya belajar bareng ibunya. Pasti dimarahin. Ibaratnya hal-hal kecil, makan. Nah, itu kan pasti ibunya. Kalau cowok tuh pasti lebih ke main. Bener. Jadi lebih kalau ke papa tuh maafin sama papa gitu loh. Iya, good cupnya. Good cupnya pasti itu pasti. Itu kejadian di gua dan kejadian di Dimas juga. Untuk bonding sama karakter ini gimana? Kan masih kecil tuh. Masih kecil tapi memang Anantia memang jago banget. Untuk seumur dia, kelas actingnya top. Udah biasa acting juga. Iya udah biasa acting. Kita malah jadi ini orang hebat amat sih. Iya. Itu selama proses syuting berapa lama tuh? Proses syuting 2 bulan. 2 bulan. 2 bulan untuk mengerjakan 8 episode. Readingnya apa? Ada reading juga. Reading sebulan atau setengah bulan lah, karena ada beberapa jadwal yang gue nggak bisa. Tapi syuting akhirnya 2 bulan. Nah, apa yang kira-kira menurut lo duda-duda di luar sana bisa pelajarin dari series ini? Karena kalau kita jujur aja ya, banyak yang nggak akrab juga kan sama mantan istrinya. Banyak, sangat. Ya maksud gua, ya walaupun setiap orang punya cerita yang beda. Cuman memang sangat disayangkan, apalagi kalau yang udah punya anak ya. Maksudnya dari masalah perceraiannya aja udah berantem nih, berantem hak asuh anak gitu. Itu kan sangat disayangkan. Jadi mendingan memang ya baiknya ikut siapa bisa dibicarakan, tapi kapanpun mau ketemu sih harusnya sih menurut gue jangan dihalang-halangin lah kalau anak gitu. Karena gue juga dulu kan korban sama broken home juga. Bokap nyokap gue cerai gitu. Jadi lo tahu rasanya. Gitu. Kalau itu terjadi kalau terjadi kan sayang. Kalau ke anak lu. Memang kan pertama banyak orang yang mempertahankan perkawinan khususnya di Indonesia ya. Karena anak. Maksudnya artinya bela ini nggak cerai karena anak. Artinya udah tahu mereka udah nggak cocok. Iya, udah nggak cocok. Ini karena anak nih, ya kan? Itu salah tapi. Menurut gua salah. Menurut gua. Iya. Karena pada akhirnya apa? Lo hidupnya sama siapa? Berdua lagi kok. Anak lo juga pasti ninggalin lo kok. Anak lo pasti akan berkeluarga lagi. Pada suatu hari. Pada suatu saat nanti di umurnya. Astaga. Kalian akan hidup sama siapa? Sama pasangan kalian. Jadi kalau misalnya kalian udah nggak bahagia dari sekarang, begitu nanti udah umur 60-70, anaknya udah gede terus akhirnya cerai di umur segitu, mau ngapain juga? Iya. Sangat disayangkan memang. Siapa sih orang yang pengen cerai gitu? Tapi kalau misalnya nggak cocok, kalau menurut gue ya diambil jalan terbaik dari yang terburuk itu. Tapi kalau diri lo sendiri juga nih sama kayak di karakter itu dapat stigma yang kayak gimana dari masyarakat soal duda ini? Apa biasa aja menurut lo apa gimana? Kalau gue malah menyayangkan stigma masyarakat sebenarnya ke janda. Justru sebaliknya. Iya, kalau menurut gue janda tuh lebih dicap buruk loh dibanding duda. Kalau duda tuh orang masih duren, duda keren. Masih ada begitu loh. Masih duda. Kalau janda naksir dikit dibilang gatel. Iya dong, juga iya pasti janda gatel. Kan nggak fair ya? Nggak fair, menurut gua nggak fair gitu. Sama itu cuma status doang kok. Tapi itu di capture juga di sini nggak? Di capture. Soal si mantan istrinya Dimas. Tapi enggak ke stigma itu enggak, belum sampai situ. Nanti kalau menduda dua.
Berarti dari POV jandanya. Menduda. Ini POV ya. POV janda. POV mantan istri, POV janda. Kalau buat anak nih, ya gue penasaran soal ini karena ada anak juga di sini, karakternya Ella kan. Sebenarnya apa sih pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari anak soal perceraian ini gitu? Pasti bingung nggak sih? Bingung, pasti bingung. Pasti bingung. Gitu. Iya, pasti bingung. Kalau di sini cuman Ella digambarkan anak yang kecil tapi pemikirannya dewasa. Jadi Ella tuh nggak pengen bapaknya nih dimarahin lagi sama ibunya. Sama ibunya. Umur berapa dia? 11. Karakternya juga 11. Karakternya dibikin ulang tahun ke-13. Oke. Wah, udah ya, udah dewasa. Udah gede. Cuman kan di episode 1 benar-benar episode 1 di teaser kan, di trailer digambarin ibunya ngomong kita cerai. Oke. Itu di depan matanya Ella. Oh. Ella buka pintu tuh kita cerai. Langsung begitu. Iya, dar. Jadi memang dan Ella tahu karakter ibunya yang saklek, yang tegas. Yeah. Bapaknya pasti kena omel mulu nih. Pasti kena. Jadi ibunya pasti lebih nyerang ke bapaknya. Ella di sini digambarkan dia udah tahu kalau misalnya dia mau menghabiskan waktu sama bapaknya segala macam. Bapaknya harus izin dulu sama ibunya. Mendingan papa izin dulu deh daripada nanti dimarahin. Aku tuh nggak pengen ngeliat kalian berantem kayak gitu-gitu. Emang udah dewasa. Berarti artinya bapaknya sering belajar dari anaknya dong? Iya, bener. Oh iya. Akhirnya yang pertama bapaknya bohong, akhirnya ketahuan, tapi Ellanya juga tetap berbesar hati. Jadi ini anak dewasa cukup banget digambarkan ya. Dewasa. Tapi gue mau track back bentar yang di WA Group Paraduda ini. Lo kan tadi cerita soal kalau anak ditaksir kan. Gue tuh punya ini yang sama, ketakutan yang sama. Soal anak gue paling gede kan cewek juga. Kalau kayak anak lo itu udah ada yang deketin atau apa segala? Anak-anak umur segitu udah, ya maksudnya walaupun suka-sukaan gitu maksudnya. Udah. Walaupun kita mungkin nadanya bercanda apa segala, tapi udah tahu ada crush. Kalau anak-anak sekarang kan ngomong gitu. Anak gue 3 tahun aja kayak gitu sih. Suka-sukaan gitu. Suka-sukaan kan maksudnya kan kita bisa lihat juga kan. Maksudnya ini orang kok ada genit-genitnya kan, ibaratnya kan kayak gitu umur segini. Itu yang makanya aduh gimana. Ngadepinnya gimana? Gue pengen belajar dong. Gue juga mesti harus belajar. Tapi yang gue tahu, yang gue juga banyak nanya, mendingan memang diajak ngobrol. Kalau ada orang suka pun pada nanti si cowok itu diajak ngobrol. Diajak ngobrol. Ditanya, iya. Sini lo mau ngapain gitu? Iya, mendingan ditanya gitu. Kan bener gue. Katanya memang harus mendingan diajak ngobrol, jadi teman. Kalau gue digampar? Oh, karena cowoknya lebih tinggi dari lo ya? Iya. Karena cowoknya lebih gaul. Mana bapak lo? Malah ditoyor. Om Adit. Iya. Ya tapi gitu kayak ipar gue nih kan anak-anak itu udah kelas 2 SMA, kelas 3 SMA kan udah saatnya memang. Justru lo khawatir nggak begitu udah SMA terus anak lo nggak ada yang naksir kan lebih sedih. Iya juga. Bener sih. Gak? Iya juga lagi. Begitu ada yang naksir langsung dipanggil karena udah pasti pergi prom night bareng. Iya. Mendingan diajak ngobrol. Jadi kalau diajak ngobrol artinya dikasih wejangan aja gitu. Dikasih wejangan sama beceng di sini. Kamu baik-baik kan? Mau pulang jam berapa? Kamu mau pulang jam 9 ya? Bukan 9.01, bukan 8.59. Jam 9. Apalagi 90+6, jangan. Waduh. Fitri nggak ngerti. Oke. Terus katanya Mas Aris ini inspirasi awal menduda dari drama Korea The World of Merit. Drama tersebut bercerita tentang penderitaan perpisahan dari sisi perempuan. Oh, ini mau dibikin dari sisi laki-laki. Dari sisi laki-lakinya. Sempat ngobrolin soal referensi nggak sama lo? Gading, lo nonton ini Gading atau gimana gitu? Enggak, tapi sempat bilang dia punya ada cerita itu. Inspirasi dari situ juga. Cuman ini dari sisi yang cowok dia ngomong kayak gitu. Kalau gue inspirasi langsung gue nonton aja Instagram gue yang lama. Karena ujungnya itu yang jadi inspirasi sama Aristo. Nah, bedanya series ini sama yang lain yang lo kerjain, kan lo sekarang kan main film lah, main series juga. Kalau pertama video original series ini memang pertama bedanya adalah benar-benar ini point of view-nya cowok. Oke. Point of view-nya cowok. Iya, fresh. Jadi terus ini menggambarkan cowok udah pasti punya kehidupan bersama teman-teman geng cowoknya. Oke. Punya keluarga juga.
Oke. Jadi ini benar-benar ada keluarganya, ada sahabatnya, ada mantan bini. Jadi sebenarnya kompleks banget. Kompleks banget. Jadi dan ini relate banget. Oke. Relate banget dan relate buat Duda. Relate banget buat Duda karena ini ya bisa dibilang ini kalau di film-film Hollywood ini mah ya beneran inspired by true event. Inspired by aktornya. dari fit IG aktornya. Iya. Kalau true story kan plak ketiplak, kalau ini true event. Kayaknya keadaannya sama dah gitu. Oke, udah bisa disaksikan kapan ini? Sudah bisa disaksikan di video setiap hari Jumat kita tayangnya. Tiap episodenya itu tayang hari Jumat. Oke, berarti selama beberapa minggu ke depan. Selama beberapa minggu ke depan masih ada lagi nih dikit-dikit lagi. Oke, satu episode berapa menit? Satu episode tuh kalau nggak salah 40 menitan ya. 40 sampai 50. 40 sampai 50 menit. Tapi ini cocok buat ditonton yang lain juga ya. Nggak cuma duda-duda doang. Cocok kan? Cocok banget. Kalau yang lagi berpasangan apa segala macem. Nah apa nih? Mendingan nonton supaya daripada ntar telat. Betul. Betul. Daripada telat mending nonton dulu dah gitu. Betul. Oke, Gading, thank you udah main kesini ya. Wah, thank you banget, Dit. Seneng banget nih ngobrol-ngobrol. Hai. Good luck buat semuanya. Next buat Gading Marten apa? Next. Lo lagi ngapain? Lagi ngerjain apa? Habis ini menghabiskan 2024 dengan liburan. Oke, ada rencana mana? Gue pengen lihat itu Aurora. Libero. Iya. Mau lihat Aurora itu ini gue. Iya. Wishlist bucket list gue. Di mana? Di Greenland ya? Di mana sih? Kan pilihannya kalau nggak Iceland, Finland, Norway, bisa lah. Dan kebetulan karena 2024 katanya masa-masa Northern Light paling terang, jadi gue pingin ke situ gitu. Baru nanti konsentrasi di queue pertama akan ada film lagi. Oh wow, setelah video original series ini nanti mau ngerjain film lagi. Iya. Oke, siap Gading, good luck Doakan, buat semuanya. Lu juga sukses, Dit. Siap, tonton. Nanti kalau anak lu udah makin gede kita ngobrol lagi. Siap. Tonton Menduda di video.com ya. Setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat ya. Oke, thank you semua, dadah. Hai Duda di luar sana. Duda bukan akhir dari segalanya. Gokil, luar ya kan? biasa. Itu tagline-nya ternyata. Duda bukan akhir dari segalanya. Betul. Mari kita menangis dan move on bareng. Oke, dadah.